Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Dalam video ini kita akan membahas lanjutan dari soal Olimpiade MIPA Sains Expo SMA Unggul Del 2018 ya. Yang mana di video sebelumnya sudah kita bahas kalau tidak salah nomor 5, 6, 7, dan 8 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini, himpunan bilangan bulat, ya, di sini disebutkan bahwa himpunan bilangan bulat dikatakan tertutup terhadap operasi penjumlahan jika penjumlahan dua bilangan bulat tersebut adalah bilangan bulat. Ya, itu definisi yang pertama. Nah, misalnya bilangan bulat itu adalah 2. Kemudian bilangan bulat keduanya adalah 4. Jadi saat dijumlahkan 4 tambah 2 itu adalah 6. 6 itu adalah bilangan bulat. Sehingga dia disebut penjumlahan itu tertutup terhadap maka operasi penjumlahan itu memiliki sifat yang tertutup ya. Itu yang dimaksud dengan definisi yang pertama. Kemudian di sini ada definisi kedua, himpunan bilangan bulat dikatakan tidak tertutup terhadap operasi pembagian ya. Jadi di sini dibilang tidak tertutup terhadap operasi pembagian karena hasil bagi dari sepasang bilangan bulat yang bukan bilangan bulat. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan kita tadi punya bilangan bulatnya adalah 2, kemudian dibagi dengan bilangan bulat kedua adalah 4. Maka hasilnya itu adalah 2/4 ya, atau setengah. Maka setengah itu bukan bilangan bulat ya, atau disebut juga sebagai pecahan. Maka untuk himpunan bilangan bulat itu dikatakan tidak tertutup terhadap pembagian ya. Nah, di sini jika ada himpunan A yang isinya itu 0, 2, 4, dan 6 adalah himpunan bilangan bulat yang positif genap, maka pernyataan berikut, ya ini ada typo, berikut yang benar adalah, nah kita disuruh untuk menentukan mana dari 4 pernyataan ini yang benar. Nah, untuk menentukan pernyataan yang benar, maka kita harus mencek satu persatu. Nah, kita cek yang pertama, A, himpunan A tertutup terhadap operasi perkalian saja. Apakah benar himpunan A itu hanya tertutup untuk perkalian saja? Mari kita buktikan. Nah, perkalian, maka di sini A tadi adalah bilangan genap ya. Misalnya kita ambil dari himpunan A tadi, bilangan genap yang pertama adalah 2, kemudian kita lakukan perkalian dengan bilangan genap berikutnya, misalnya kita ambil 6. Maka di sini hasil dari 2 kali 6 adalah 12. Nah, di mana 12 itu adalah bilangan bulat positif yang genap juga. Maka pernyataan yang A benar, ya. Kemudian pernyataan yang B, himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan saja. Kita coba cek terhadap penjumlahan. Kita gunakan saja angka yang sama, yaitu tadi angka 2 ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 8. Di mana 8 itu adalah bilangan genap juga, sehingga ini juga terpenuhi. Kemudian yang C, himpunan A tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Karena tadi pernyataan di A dan di B benar, otomatis pernyataan di C juga benar. Nah, kemudian yang D, himpunan A tertutup terhadap penjumlahan, tadi sudah kita buktikan bahwa dia benar. Sekarang apakah dia tertutup terhadap pengurangan? Ya, kita coba cek untuk pengurangan. Kalau 2 dikurang dengan 6, maka hasilnya adalah min 4. Sementara min 4 tadi tidak berada dalam himpunan A tadi, yang mana himpunan A kita tadi adalah himpunan bilangan bulat positif genap. Sementara di sini adalah negatif genap, sehingga untuk pengurangan dia tidak memenuhi operasi sifat tertutup. Sehingga jawaban yang paling benar dari A, B, C, dan D adalah C. Kenapa C? Karena yang A itu dibilang perkalian saja, harusnya penjumlahan juga ikut. Sementara yang B dibilang hanya penjumlahan saja, padahal perkalian tadi juga benar. Sehingga yang paling tepat jawaban adalah C. Himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Ya. Jadi dia tidak memenuhi untuk pengurangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini jika X tambah 2 itu sama dengan X ditambah 13 dikali X tambah 14. Maka yang ditanya di sini adalah nilai dari Fx tambah
5. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan ya bahwa nilai dari fx tambah 2 itu adalah persamaan ini. Sementara yang ditanya adalah fx tambah 5. Maka solusinya agar mudah, maka kita jadikan saja dia netral dulu. Netral maksudnya itu kita rubah saja dulu menjadi fx ya. Jadi dari fx tambah 2 kita rubah ke fx saja, baru kita cari nilai dari fx tambah 5. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tulis dulu fungsi dari fx tambah 2. Ya, fx tambah 2 sama dengan x dikurang 13 dikali x ditambah 14. Nah, begini ya. Kemudian kita tadi ingin mengubahnya dulu menjadi fx ya. Maka di sini fx, bagaimana caranya fx tambah 2 ini bisa berubah menjadi fx saja? Maka kita harus mengurangkan ruas kiri dan ruas kanan dengan 2. Maka di sini fx tambah 2 dikurang 2 sama dengan x kurang 13 kurang 2 dikali x tambah 14 kurang 2. Seperti ini ya. Sehingga ini hasilnya adalah positif 2 dikurang 2 adalah 0 ya. Sehingga hasilnya sisa fx saja. Kemudian di sini ada x min 13 kurang 2 berarti hutang 13, hutang lagi 2. Berarti hutangnya menjadi 15, tandanya negatif. Lalu di sini x tambah 14 kurang 2. Nah, berarti 14 kurang 2 adalah 12. Maka x tambah 12. Nah, kita sudah menemukan nilai dari fx. Nah, sekarang yang diminta oleh soal itu adalah fx tambah 5. Maka supaya fx itu bisa berubah menjadi fx tambah 5, maka kedua ruas harus kita tambahkan dengan 5. Maka di sini fx tambah 5, maka di sini ya ditambahkan juga dengan 5. Maka di sini menjadi x tambah 12 tambah 5. Sehingga di sini fx tambah 5, kita lakukan operasi min 15 tambah 5, punya hutang 15, bayar 5, berarti x kurang 10 ya, sisa hutangnya 10, dikali dengan x tambah 12 tambah 5 adalah 17. Sehingga nilai dari fx tambah 5 tadi adalah x kurang 10 dikali x tambah 17. Kita coba cek yang A. Di sini salah ya, hati-hati, jangan terjebak, di sini tandanya negatif, berarti salah. Kemudian fx kurang 5, fx kurang tambah 17, maka ini yang benar. Maka jawabannya adalah B. Ya. Jadi setelah dapat jawaban, teman-teman juga harus tetap hati-hati dalam menentukan apa jawaban yang pas di optionnya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini sebanyak 24 anak dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 90 jam. Ya. Kemudian setelah mereka bekerja selama 46 jam, mereka istirahat selama 12 jam. Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu, banyaknya anak yang harus ditambah adalah titik-titik anak. Nah, teman-teman harus ingat, ini termasuk pada materi tentang perbandingan berbalik nilai. Artinya semakin banyak orangnya, maka pekerjaan tersebut akan semakin cepat selesainya ya. Yang mana di sini tadi kalau dia dikerjakan dengan 24 anak, maka pekerjaan itu bisa diselesaikan selama 90 jam. Nah, di sini dikatakan bahwa dia setelah bekerja 46 jam, maka dia beristirahat selama 12 jam gitu ya. Artinya kita hitung lagi berapa sisa waktu untuk pengerjaannya ya. Nanti sisa waktu pekerjaan tersebut adalah 90 jam tadi dikurang dengan 46 jam. Maka ini hasilnya 90, berarti ini 0 ya. Dikurang 4 berarti 4, ini tinggal 8, 8 kurang 4 adalah 4. Maka sisa waktu untuk mengerjakan pekerjaan tadi adalah 44 jam. Jadi dengan 24 anak, pekerjaan tadi masih harus diselesaikan selama 44 jam. Ini yang kita ketahui yang pertama. Kemudian ternyata setelah 46 jam itu mereka istirahat selama 12 jam. Otomatis waktu yang tadi diperkirakan 90 jam itu akan berkurang ya. Maka di sini sisa waktu setelah istirahat bagaimana? Di sisa waktu
setelah istirahat, berarti 44 jam tadi ya, karena sisa waktu 44 jam ternyata dikurangi lagi dengan beristirahat, yaitu 12 jam. Sehingga sisa waktu itu adalah 32 jam. Nah, pekerjaan itu tetap harus selesai dalam waktu yang ditetapkan di awal. Artinya, di sini dengan berapa anak, pekerjaan itu bisa diselesaikan selama 32 jam. Ya. Nah, tadi kita tahu bahwa pekerjaan yang sisanya tadi bisa diselesaikan sebenarnya dengan 24 anak dalam waktu 44 jam. Ya. Kemudian, karena dia melakukan istirahat, ya, jadi kita butuh berapa anak supaya pekerjaan itu tetap selesai dalam waktu 32 jam. Sehingga di sini harusnya anak yang dibutuhkan harusnya semakin banyak ya, karena waktu untuk penyelesaiannya sudah berkurang atau semakin sedikit. Maka di sini dapat kita tuliskan menjadi 24 dikali 44 itu akan sama dengan X dikali dengan 32. Kenapa kita bisa buat persamaan seperti ini? Logikanya seperti ini. Jadi banyaknya waktu atau banyaknya tenaga yang bisa dikeluarkan oleh 24 anak dengan waktu 44 jam itu harusnya sama dengan jika dikerjakan oleh sebanyak X anak dalam waktu 32 jam. Maka di sini kita boleh membuatnya menjadi sebuah persamaan atau equation yang seperti ini. Nah, di sini kita kalikan 24 dikali 44 gitu ya. Tadi sudah saya coba hitung, hasilnya itu adalah 1056. Nah, ini berarti adalah 32X. Maka X-nya itu adalah 1056 dibagi 32. Maka X-nya itu adalah 33. Nah, jadi artinya kalau waktu yang kita perlukan itu adalah 32 jam, maka kita butuh 33 anak agar pekerjaan itu selesai selama 32 jam. Nah, sementara yang ditanyakan di sini adalah banyak anak yang harus ditambah. Berarti banyak anak awalnya tadi adalah 24, sementara yang dibutuhkan itu adalah 33. Maka tambahan anaknya berarti 33 dikurang 24. Berarti ada 9 anak. Maka jawabannya B. Itu ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Jadi sebelum masuk ke konsep penyelesaian soal ini, harusnya teman-teman sudah memahami dulu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, saya harapkan teman-teman itu sudah paham soal yang senilai itu seperti apa, soal yang berbalik nilai itu seperti apa. Nah, mungkin gambaran ringkasnya saya berikan seperti ini. Jika misalnya soal lain gitu ya, misalnya kita ingin punya ayam 20 ekor. Nah, kita menyediakan pakan sekian kilo. Nah, kalau ayam tadi semakin banyak, misalnya ditambah lagi, maka pakan itu akan semakin cepat habisnya. Maka itu disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Ya, karena semakin banyak ayamnya, pakan yang dibutuhkan, pakannya akan semakin cepat habis. Nah, itu berbalik nilai. Sementara contoh yang senilai itu, misalnya kalau luasnya misalnya 3 hektar, maka harga belinya adalah misalnya 20 juta. Kalau kita mau 4 hektar, otomatis harga belinya juga akan semakin besar. Maka itu disebut sebagai perbandingan senilai. Nah, sementara soal ini lebih complicated dari yang berbalik nilai tadi ya, karena kita butuh melakukan analisis. Maka soal ini disebut sebagai soal yang hot, yang harus diselesaikan dengan high order thinking ya. Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, di sini mula-mula beberapa tempat penyimpanan harta karun itu kosong ya. Jadi mula-mula tempat penyimpanan harta karun itu kosong jika 9 sorry, kayaknya ini ada something wrong. Di soal aslinya ini seperti ini ya. Jika 9 koin emas dimasukkan ke dalam kantong emas, ada 2 kantong yang kosong. Jika dimasukkan 6 koin emas ke dalam kantong, terdapat 3 koin emas yang tersisa.
maka banyaknya koin emas yang tersedia adalah, nah, teman-teman harus mengubah kalimat ini menjadi, atau pernyataan ini menjadi kalimat matematika dalam bentuk equation atau persamaan. Nah, mungkin di sini kita buat dulu permisalan ya. Kita misalkan bahwa koin itu adalah X. Kemudian kantong tadi, karena tadi ada kantong dan koin yang dibahas, itu adalah Y. Ya. Jadi ini adalah variabel yang kita bisa gunakan untuk memodelkan soal ini. Apakah harus X dan Y, Kak? Tentu saja tidak. Boleh saja teman-teman pakai A, B, C, dan seterusnya. Yang namanya variabel boleh dipakai abjad A sampai Z gitu ya. Nah, jadi karena dalam matematika itu biasanya ada X dan Y, ya udah saya pakai saja X dan Y. Untuk teman-teman atau adik-adik boleh pakai A, boleh pakai B, XZ, dan seterusnya ya. Nah, sekarang pernyataan tadi kita rubah dia menjadi kalimat matematika. Nah, kita baca lagi ya. Jika 9 koin emas dimasukkan ke dalam kantong emas, jadi di sini ada 9 koin emas yang dimasukkan ke dalam kantong ya. Kantong tadi adalah Y. Maka di sini adalah 9 koin emas yang dimasukkan dengan 9 kantong ya. Berarti koin emas ini adalah X ya. Maka X itu 9 koin emas dimasukkan ke dalam kantong. Ternyata ada 2 kantong yang masih kosong. Berarti ini harus dikalikan dengan kantong yang kosong. Berarti Y kurang 2. Karena kantong itu tadi Y, kemudian dia kosong 2, berarti berkurang 2. Itu adalah terjemahan dari kalimat yang pertama ini. Ya, kalimat dirubah jadi kalimat matematika, dia jadi persamaan pertama ini. Kemudian yang kedua, jika dimasukkan 6 koin emas ke masing-masing kantong, berarti lagi-lagi berarti koin emas tadi dimasukkan 3 koin emas ke masing-masing kantong gitu ya, berarti dikali dengan Y, maka masih tersisa, maka terdapat 3 koin emas yang masih tersisa. Berarti ini berlebih, berarti X tambah 3 di sini, sorry, X kurang 3 ya. Oke, kita baca lagi, sorry, saya kurang fokus. Jika dimasukkan 6 koin emas ke masing-masing kantong, berarti di sini tadi ada 6Y ya, karena 6 koin emas itu dimasukkan ke masing-masing kantong, maka terdapat 3 koin emas yang masih tersisa. Maka di sini X kurang 3 itu sama dengan 6Y. Kenapa bisa begitu? Nah, coba kita lihat lagi. Jika dimasukkan 6 koin emas ke masing-masing kantong, berarti 6 koin emas itu dimasukkan ke masing kantong. Kantongnya tadi adalah Y. Sehingga persamaannya di sini adalah 6Y. Ya, 6Y. Terdapat 3 koin emas yang masih sisa. Koin tadi adalah X, sisanya itu sebanyak 3. Maka ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan ini tentu saja kita bisa menentukan banyak koin emas atau X-nya tadi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan substitusi maupun eliminasi. Nah, coba kita rubah dulu menjadi persamaan yang lebih sederhana, persamaan ini. Berarti X sama dengan 9 kali Y kurang 2, maka ini adalah X sama dengan 9 kali Y adalah 9Y, 9 kali min 2 adalah min 18. Ini persamaan pertama tadi. Kemudian persamaan keduanya adalah X kurang 3 sama dengan 6Y. Maka X sama dengan 6Y tambah 3. Ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita lakukan eliminasi terhadap persamaan pertama dan persamaan kedua. Berarti di sini X sama dengan 9Y kurang 18, kemudian persamaan keduanya adalah X sama dengan 6Y kurang, tambah 3. Nah, di sini kita ingin mengeliminasi X saja agar mudah, maka caranya untuk bisa X ini tereliminasi atau dihilangkan adalah kita kurangkan ya. X dikurang X adalah 0, kemudian 9 ya dikurang 6, berarti 3Y, 9Y kurang 6Y adalah 3Y.
Kemudian min 18, min ketemu plus adalah min. Berarti min 18 kurang 3 adalah min 21. Nah, maka di sini bisa teman-teman pindah ruaskan 3Y, jadi min 3Y sama dengan min 21. Maka Y itu adalah min 21 dibagi min 3. Min ketemu min adalah positif ya, sehingga 21 bagi 3 itu adalah 7. Jadi banyaknya kantong adalah 7. Sementara yang ditanya oleh soal itu adalah banyaknya koin emas. Maka untuk banyaknya koin emas, teman-teman bisa menggunakan persamaan salah satu dari persamaan ini. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, untuk disubstitusikan nilai dari Y-nya. Maka kita pakai saja persamaan ini ya. Maka X kurang 3 itu sama dengan 6 kali Y. Y-nya adalah nilai yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 7. Sehingga di sini X kurang 3, 6 kali 7 adalah 42. Sehingga X itu sama dengan 42, ini min, pindah ke sebelah sini menjadi plus. Sehingga X sama dengan 42 tambah 3 adalah 45. Sehingga banyaknya koin atau X tadi yang tersedia adalah 45. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa mengubah kalimat tadi menjadi persamaan matematis. Nah, kalau sudah bisa merubah menjadi persamaan matematis, maka akan mudah saja teman-teman untuk melakukan eliminasi dan substitusi ya. Jadi 7Y tadi disubstitusi ke salah satu persamaan ya. Sehingga teman-teman dapat menentukan berapa nilai X dan Y, atau di sini X itu adalah koinnya dan Y itu adalah kantongnya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti KM MIPA ya. Oke, mungkin di video ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya untuk pembahasan soal-soal yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar.